Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata ala qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral mu'minin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ucapan syukur yang tidak henti-hentinya kita sanjungkan, kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin yang senantiasa memberikan kepada kita seluruh apa yang menjadi nikmat yang kita rasakan ini, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta bagaimana sampai detik ini kita bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bernapas dengan lega, bisa menghirup udara dengan leluasa tanpa ada hambatan apapun. Ini semuanya merupakan mannun, karunia Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kawan kita, teman kita, tetangga kita yang pada hari ini ataupun hari-hari yang sudah, mereka tidak bisa melakukan aktivitas apapun kecuali hanya berbaring ataupun terbaring di tempat tidurnya dalam keadaan napas yang susah, napas yang kurang nyaman. Itulah merupakan ujian Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang diberikan anugerah ini, nikmat ini, kita pergunakan sebaik mungkin, kita pergunakan semaksimal mungkin agar apa yang menjadi harapan kita, yaitu diciptakan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah hanya untuk mengabdikan kepadanya, menyembah kepadanya, sebagaimana Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman, kita tidak henti-hentinya sebagai seorang muslim untuk senantiasa terus kita meningkatkan apa yang menjadi hajat kita, kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini, karena kita tidak mungkin bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar tanpa adanya tuntunan, tanpa adanya bimbingan, tanpa adanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa ilmu syar'i yang akan membimbing kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Karena banyak orang yang mencari jalan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi jalan yang dilaluinya
jalan yang dihadapinya bukan dengan jalan yang benar, tapi malahan dengan jalan yang salah. Akhirnya harapan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena tanpa dibimbing dengan ilmu, maka ibadahnya tidak akan diterima, bahkan tertolak. Karena rukun ibadah itu akan diterima, yaitu mencakup dua urusan, mencakup dua perkara. Ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu rukunnya dua. Yang pertama yaitu al-ikhlasu billah. Kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Jadi kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikhlaskan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua adalah mutaba'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam beribadah, dalam beraktivitas ibadah, maka kita wajib mengikuti tuntunan pedoman sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, itu merupakan bagian yang harus kita terus ingat selalu, karena kita tidak mungkin bisa beribadah dengan baik tanpa dengan ilmu yang kita akan raih, tanpa ilmu yang kita akan miliki. Oleh karena itu, maka Rasulullah SAW telah menjelaskan kalau masalah urusan dunia, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Rasul sudah menjamin kalau urusan dunia itu, kata Rasul, kalian sudah lebih tahu, lebih paham kalau urusan dunia ini. Tapi urusan agama, ya tidak semuanya orang paham, kecuali harus dengan tadi, yaitu belajar, ya, belajar. Karena tidak ada seorang pun yang terlahir ke alam dunia ini kecuali harus dengan proses belajar, ya. Kecuali harus dengan proses belajar, ya. Jadi laisa yuladu aliman, ya. Tidak ada orang yang terlahir dari perut ibunya langsung dia pintar, ya. Tapi semuanya harus dengan belajar. Oleh karena itu, maka benar sekali pepatah mengatakan, wa man lam yaduk dzullat ta'allumi sa'atan tajarra'a tulal jahli tula hayatihi. Ya, jadi barang siapa yang belum merasakan, ya, yang belum merasakan apa? Yaitu bagaimana ya kita dalam belajar ini, bagaimana susahnya, bagaimana kita pengorbanannya, ya. Sekalipun kita sesaat ataupun 1 jam, ya. Jadi barang siapa yang belum merasakan bagaimana kita ini belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan baik, artinya yang namanya belajar itu perlu pengorbanan, ya. Perlu pengorbanan. Mengorbankan apa? Tadi mengorbankan apa yang menjadi hajat kita kesehariannya. Dikorbankan untuk kita belajar. Maka sekalipun kita ini duduk di sini barang 30 menit, 45 menit, itu merupakan bagian daripada apa yang kita amalkan dalam optimalisasi waktu kita. Tadi barang siapa yang belum merasakan nikmatnya belajar 1 jam ini, ya, artinya kita ini harus bisa merasakan. Karena kalau tidak bisa merasakan, artinya kalau tidak kita belajar di sekarang, maka tadi baitnya tajarra'a tulal jahli tula hayatihi. Maka dia selama hidupnya akan diliputi dengan terus masa kebodohan, ya. Maka ikhwatal iman, antum tujuan, ya, hadir ke majelis ini, maka tadi ingat, ya, niat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita mencari ilmu, maka tujuan mencari ilmu itu adalah salah satunya bagaimana, yaitu kita mengangkat akar-akar nilai-nilai yang terus menggelayuti kita dari kegelapan dan kebodohan. Ya, maka belajar ilmu kita tujuannya adalah raf'ul jahli. Bagaimana kebodohan itu, ketidaktahuan itu diangkat dari diri kita, sehingga kita menjadi orang yang mengetahui, orang yang pintar, orang yang paham, minimal dalam apa yang menjadi
praktek-praktek keseharian kita. Ya. Syaratnya tadi yaitu al-mukhlis. Ya, mukhlis itu bagaimana kita menjadi orang yang ikhlas, hadir dalam hati kita untuk mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwas sekalian, pada kesempatan sore ini saya akan bacakan ya salah satu bagaimana judul dalam buku ini, yaitu dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam bab pertamanya pengarang yaitu Al-Imam An-Nawawi mengatakan babul ikhlasi wa ihdarin niyati fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwali al barizati wal khafiyati. Bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat ikhlas fi jami'il a'mali, di dalam semua bentuk pekerjaan, wal aqwali dan bentuk ucapan-ucapan, wal ahwali dan bentuk tingkah laku kita, kegiatan kita, al barizati baik yang nampak, yang hadir, yang kelihatan, wal khafiyati dan juga yang tidak nampak, ya, artinya yang orang lain tidak bisa tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pengarang ataupun muallif dalam kitab ini yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, beliau menyampaikan dalam memulainya dengan ayat Al-Qur'an. Qala Allah taala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Ini dalam surat Al-Bayyinah, ya. Baik. Dalam surat Al-Bayyinah ini ayat 5 Allah mengatakan wa ma umiru. Ya. Jadi wa ma umiru, tidak, ya, kalian itu diperintah, ya. Kita ini diperintah untuk apa? Illa liya'budullaha, kecuali untuk menyembah Allah, ya. Jadi kita ini, ya, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, syaratnya apa? Mukhlisina, yaitu ikhlas. Ya, mukhlis itu isim fa'il orangnya, ya. Mukhlis, ya. Jadi kalau ada orang namanya mukhlis, nah itu masya Allah, ya. Nah, ikhlas terus, ya. Ya, ada di sini. Ada Nurholis. Ini mukhlis, ya. Baik. Jadi orang yang selalu menghadirkan niat ikhlas, ya, ke siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia ini jujur, dia ini hunafa, lurus, ya. Kemudian kalau orang yang sudah ikhlas dalam beribadah, tentu apa? Dalam ayat ini wa yuqimus sholata, ketika dia mengerjakan sholat, kalau orang sholatnya ikhlas, ya tentu dia bukan bersandar pada sandaran yang lain kecuali hanya ikhlas. Bukan bersandar pada riya ataupun sum'ah. Riya yaitu ingin dilihat, sum'ah ingin didengar, ya. Wa yu'tuz zakata, kemudian dia juga menunaikan zakat, tentu dengan dasar tadi ikhlas. Wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama Allah yang lurus, ya. Kemudian mu'alif juga pengarang mengantarkan ayat yang lain. Wa qala ta'ala lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Jadi Allah tidak akan menerima kalau kita kemarin berudhiyah, ya, berkurban. Apanya? Allah tidak akan menerima dagingnya, ya. Jadi itulah, ya, bagaimana Allah memerintahkan dengan apa yang menjadi kondisi hak dan kewajibannya. Jadi Allah itu tidak akan menerima luhum,
lahmun jamannya luhum. Jadi kalau kita beribadah untuk berkurban, ya, maka ketika hari berkurban kemudian ada orang yang menyembelih, ya, namanya mudhahi, maka saat disembelih maka sekali lagi Allah, ya, lan yanal, pakai lan, tidak sama sekali Allah tidak akan menerima daging kurban tersebut, wala dimauha, berikut juga tidak akan menerima darahnya, ya. Kemudian walakin yanaluhu at-taqwa minkum, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah nilai takwa dari kalian, ya. Jadi kalau kita berkurban, berudhiyah, ya, jadi yang dilihat oleh Allah tadi bukan dagingnya berapa kilonya, ya, bagus tidaknya, kemudian darahnya merah atau putih, enggak, ya. Tapi yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu at-taqwa. Nah, ujung takwa ini modalnya dari mana? Tadi dari ikhlas, ya. Jadi tidak ada takwa itu ujug-ujug datang, ya, kecuali tadi digandengi awalnya itu dengan nilai ikhlas, ya. Sebab ada orang yang menyembelih, ada orang yang berkorban atau berudhiyah bukan karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya niatnya tidak ikhlas, ya. Maka niat itu wajib bagi kita untuk hadir, ya. Karena pertama kali adalah yang dilihat niatnya. Asyarhu kemudian disyarahkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Qala al-muallifu, sebagaimana pengarang ini berkata, babul ikhlas, dalam bab ikhlas, yaitu ikhlas itu tergantung dengan an-niyatu, niat. Mahalluha al-qalb, tempat niat itu ada di hati, ya. Kemudian wala mahallulaha fil lisan, tidak ada tempat niat itu di lisan. Fi jami'il a'mal, dalam setiap bentuk pekerjaan. Walihaza, oleh karena itu, kana man nataqa, barang siapa yang nataqa, yang mengucapkan, ya, bin niyati, dengan niat, inda iradati sholati, ketika dia mau salat, awis saumi, ataupun ketika saum, ya, awil wudu'i, ataupun ketika dia wudu, au ghairi dzalika minal a'mali, ataupun selain amal-amal yang tadi, kana mubtadi'an qailan fi dinillah, ini adalah merupakan perbuatan yang tidak sesuai sunnah, ya, fi dinillahi, menurut pandangan dalam agama Allah, ma laisa minhu, karena ini bukan datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatawadda, dia berwudu, wa yusalli, dia salat, wa yatasaddaq, dia bersedekah, wa yasumu, dia saum, walam yakun yamtiqu bin niyah, ya. Jadi tidak ada ketika Nabi berwudu, mau salat, mau bersedekah, ya, mau saum, dia melafalkan niatnya tersebut, ya. Kenapa? Li'anna niyata mahalluha al-qalb, karena tempat, ya, bersarangnya niat itu di mana? Di dalam hati, ya. Nah, tapi menurut beberapa, ya, ada yang mengatakan bahwa tidak mengapa niat itu diucapkan, ya. Untuk apa? Untuk membangun bagaimana barangnya ucapan dengan niat dalam hati, ya. Ada yang mengatakan ya seperti itu, ya. Tapi yang rajih, yang arjah, yang paling betul, ya, bahwa kita tidak perlu untuk melafalkan, ya, ungkapan niat di dalam mau sholat, ya. Ya, sebagaimana mungkin kita sering mendengar, mungkin di antara kita masih ada juga yang terbiasa melafalkan niat, ya. Misalkan apa? Waitu usolli, ya, apa? Salatal maghribi adaan atau makmuman lillahi ta'ala, ya.
Bahkan kalau kita ya suatu saat misalkan ya pergi ataupun sholat di tempat ya memang yang banyak ya melafalkan ataupun melantunkan niat, ya artinya kita harus punya dasar, punya pijakan ya, mana yang lebih arjah, yang lebih baik, yang lebih rajih, yang lebih sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kita tidak mencela bagi orang yang tadi melafalkan niat ya, tapi kita harus punya dasar ya. Kalau kita tadi sudah mengetahui apa yang menjadi dasar kita, bahwa niat itu tidak perlu diucapkan ya. Kenapa? Karena tidak diucapkan pun Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat ya. Jadi al-khatara ya, ma khatara fi qalbin bashar, apa yang terbesit dalam hati manusia belum dilaksanakan, belum diungkapkan, Allah sudah tahu ya. Allah sudah tahu ya. Kalau antum misalkan mau sedekah ya 50.000 ya, kemudian antum menulis ya, babnya ditulis 50.000 itu supaya jelas nanti motongnya gitu kan. Karena kalau enggak ditulis 50.000 nanti motong apa gitu kan. Nah, tapi antum niatnya tadi mukhlis, ikhlas ya. Jadi tidak usah digorolangkan ya, artinya diucapkan saya sedekah untuk Pak Yedi 50.000. Nah, enggak usah ya. Kenapa? Karena dengan antum sudah dalam hati pun Allah Maha tahu. Ya. Yang penting itu adalah niatnya bagus, baik, ya. Nah, atau wudu, ya. Wudu antum ya. Masih banyak ya orang yang berwudu dengan melafalkan niat wudu. Bahkan setiap anggota wudu dia ada bacaannya masing-masing. Ya. Ada bacaannya masing-masing. Nah, kita dalam beribadah tentu harus mengikuti apa yang tadi diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rukun ibadah itu ada dua. Tadi satu yaitu al-ikhlas, yang kedua mutaba'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti petunjuk pedoman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian walillahi azza wajal wallahu azza wajal ya'lamu ma fil qalbi. Allah azza wajalla mengetahui ma fil qalbi, apa yang ada dalam isi hati kita ya. Wala yakhfa alai syai'un, dan tidak ada yang ya luput dari intaian, dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala sesuatu perkara apapun ya. Jadi tidak akan luput ya. Artinya Allah itu tidak akan lalai ya. Semuanya apa yang dikerjakan oleh hambanya itu pasti terawasi. Kama qala ta'ala fil ayah allati saqaha al-muallif ya, sebagaimana ayat ya yang diterangkan oleh pengarang muallif, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhullah, surat Ali Imran ya ayat 29. Katakanlah wahai Muhammad, in tukhfu ma fi sudurikum ya, kalaulah kalian menyembunyikan apa yang di sudur, apa sudur di dada di sini, disembunyikan oleh kalian, au tubduhu ataupun diungkapkan, ya'lamhullah, Allah pasti tahu ya. Tapi bagi kita enggak tahu ya. Antara misalkan Mas Haryanto dengan Pak Romli ya, duduknya berdekatan ya. Nah, hati mereka tidak tahu satu sama lain ya. Artinya hati Pak Haryanto seperti apa ya,
kemudian apa yang disudur di hati Pak Romli juga seperti apa gitu kan. Nah, dua berdekatan, ya, jasadnya berdekatan, ya, tapi tidak tahu apa yang ada dalam hati masing-masing. Bagi Allah mudah, ya, sangat mudah, ya. Jadi seluruh apa yang ada di sini, ya, Allah semuanya tahu apa yang ada di masing-masing hati kita semuanya, ya. Nah, maka ungkapan ayat ini sengaja diungkapkan oleh muallif, oleh pengarang, ya, yaitu Al-Imam An-Nawawi, ya. Jadi menandakan bagaimana kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala atas seluruh hambanya, ya, atas seluruh hambanya, ya. Maka kita harus, ya, paham dan terus memperdalam bagaimana kita percaya dengan rukun iman, ya. Yang pertama al-imanu billah, bagaimana iman kepada Allah, ya. Ini menandakan bahwa iman kita ini, ya, betul-betul iman yang wajib, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu semuanya mengetahui apa yang ada di hati semua hamba. Jangankan manusia, ya, apa yang ada di alam dunia ini, baik yang di daratan, di lautan, di udara, ya, semuanya Allah tahu, ya. Dan Allah adalah Ar-Razzaq, yang maha pemberi rizki, pemberi rizki, ya. Jadi tidak ada, semua ikan di lautan, binatang yang ada di laut, semuanya Allah memberikan rizki, dan Allah tahu kadarnya masing-masing, ya. Yang ada di daratan, semuanya Allah mengetahui, ya. Tidak ada batasan, karena Allah khaliquna, Allah pencipta kita. Allahu razikuna, Allah pemberi rizki kita, ya. Maka dengan itu, ya, dengan tadi kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, kegagahan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sebut dengan Al-Qahhar, maha gagah. Allah pantas disifati dengan sifat Al-Jabarut, ya, kemahasombongan Allah, ya. Karena Allah semuanya adalah As-Somad. Apa Somad? Allahus Somad. Allah adalah tempat berlindungnya segala urusan, ya. Semuanya kepada Allah. Nah, maka menghadirkan bagaimana niat ikhlas kita ini tidak mudah, makanya, ya. Nah, maka kita ujung-ujungnya memikirkan apa yang menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Ya. Jadi tafakkaru, kita silakan berpikir terhadap apa yang menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan memikirkan tentang zat Allah, ya. Itu tidak akan bisa, bahkan dilarang, ya. Jadi yang disuruh adalah memikirkan, merenungkan apa yang menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu menghadirkan itu diri kita untuk berbuat ikhlas, ya. Kalau kita renungkan, jangankan memikirkan yang jauh, ya, memikirkan ada yang ada di anggota tubuh kita, ya. Terbayang enggak, ya, kalau kita punya jari, ya, yang ada di tangan, jari yang ada di kaki, ya, direnungkan, ya, jari-jari ini bisa bergerak, ya, satu sama lain dengan sempurna. Nah, itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang ibu jarinya tidak bisa bergerak, ya, bisa mengeluarkan uang miliaran rupiah, ya, hanya dengan ibu jarinya yang terganggu, ya. Ibu jari, ya. Setiap hari kita melihat, memegang, ya, ibu jari ini. Tapi suatu saat ada orang yang diuji ketika satu organ tubuhnya tidak berfungsi dengan baik, ya. Maka baru di sana
tercermin, terbesit, oh apa yang menjadi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu ternyata jangan jauh-jauh, yang ada di diri kita. Ya. Suatu saat kita melihat orang yang sudah tua, ya, kemudian pendengarannya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi bisa mendengar. Ya. Sementara kita semuanya bisa mendengar. Uraian dari A sampai Z kita jelas. Ya. Tapi suatu saat ada orang yang tidak bisa mendengar. Maka bagaimana orang yang ingin bisa mendengar dengan baik harus menghadirkan alat yang untuk membantunya. Pakai alat bantu. Ya. Ini adalah manun, karunia anugerah Allah Subhanahu wa taala agar diri kita ini bagaimana setiap melaksanakan aktivitas, setiap melaksanakan pekerjaan, ucapan, dasarnya tadi adalah dari niat. Ya. Maka jangan disepelekan. Antum hadir ke sini, ya, dengan tadi hadir niat antum dalam hati ini tentu adalah bukan semata-mata karena ingin kita mendapatkan penilaian sifatnya zahir, sifatnya yang nampak, bukan. Ya. Itu bab administrasi, ya. Tapi bab yang lain yang harus antum pikirkan, bagaimana kita ini ingin nanti atau sekarang nanti, ya, kita ini dalam hidup yang memang tidak tersesat, ya. Karena di zaman sekarang ini, ya, tidak mungkin kita ini lepas daripada fitnah, ya. Tidak bisa kita ini terlepas daripada fitnah. Ya. Nah, supaya kita ini minimal ada yang bisa menghalangi dari fitnah yang ada di zaman sekarang ini, ya, minimal kita ini tadi memoles apa yang ada dalam hati kita. Ya. Karena fitnah ini semuanya akan kena. Ya. Semuanya akan kena. Ya. Yang kecil, anak-anak, ya, ada namanya, ya, game online, ya, game online, ya. Yang orang tua ada namanya pinjol, pinjaman online, ya. Nah, jadi tidak akan pernah lepas daripada fitnah ini, ya. Nah, jadi yang kecilnya nonton game online, ya, yang tuanya pinjam online, bahkan yang marak sekarang adalah judi online, ya. Nah, itu fitnah, ya, itu fitnah, ya. Nah, jadi untuk menghindari fitnah tersebut, maka bagaimana kita ini menghadirkan niat kita ini supaya tidak tergerus dengan fitnah yang terus merajalela, ya. Ya, bagaimana kita menghadirkan anak kita, ya, supaya jangan sampai terus-menerus nonton game online, ya. Karena tidak mungkin di zaman sekarang ini, ya, yang namanya satu rumah itu tidak punya HP. Ya, pasti semuanya punya HP. Ya. Entah yang apa bermerek ataupun tidak bermerek, yang KW, ya, semuanya punya HP. Ya. Dan, ya, itu yang main HP itu bukan hanya orang tuanya saja. Tadi termasuk adalah anak-anak. Sekalipun anak-anak adalah tujuannya hanya nonton, main, yaitu game, ya. Tapi ya game sekarang kan sudah tadi online. Ya, bukan game lagi manual. Ya. Mungkin kalau game-game yang manual tidak tersambung dengan jaringan itu, ya bisa terus kita awasi. Tapi karena online, ya, itu ada hal-hal yang akan bisa merusak apa yang menjadi, ya, karakter daripada para generasi muslim, ya. Nah, jadi orang tuanya juga sama, terus disuguhi dengan berbagai macam pinjaman-pinjaman, ya. Maka antum jangan sampai tertarik dengan tawaran-tawaran ataupun dengan aplikasi-aplikasi yang mendorong antum untuk meminjam online. Nauzubillah, ya. Itu akan terjerat antum, ya, akan terjerat, dan suatu saat, ya tadi, ya,
baina ya. Entah antum tadi terus menjadi orang yang selalu ingin menelusunya ya. Sehingga ya tadi ya, yang tadinya harusnya dengan yang baik jadi kurang baik. Ya, jadi pinjaman online itu jangan sampai tiba ya kepada keluarga besar Al-Bina. Ya. Baik. Jadi ikhwas sekalian, tadi hadisnya belum kita bahas, baru 2 ayatnya ini. Jadi hadis yang akan dipaparkan nanti yaitu tentang bagaimana niat ya, yaitu innamal a'malu binniyat. Baik, saya kira cukup ya untuk bagaimana memotivasi antum sekalian, dan insyaallah sebagaimana yang selalu disampaikan di awal-awal, babnya untuk memberikan support, memberikan motivasi kepada kawan-kawan semuanya. Baik, itu yang dapat disampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Bina TV, membina iman, ilmu dan akhlak.